Oke guys, balik lagi sama gua Doyan Sukro. Kali ini gue bakal update nabung rutin gua yang masih episode 1 ya. Jadi ini adalah episode terakhir, episode 1 terakhir gua upload karena di beberapa hari kemudian gue bakal deposit lagi untuk episode kedua ya di bulan Juni, bulan nabung keduanya. Jadi bulan pertama kita nabung adalah bulan Mei dan ini adalah hasil dari investasi gue selama 1 bulan kurang lebih ya. Oke, jadi di sini bisa kalian lihat gue floating loss kira-kira 78.200 atau sekitar 20,808%. Dan di sini gue beli di saham multipolar dan itu ya, sama satu lagi saham seger yang dimana nih harganya lagi diskon sih. Oke, dan kemarin gue dapat dividen dari multipolar ya, yang ini efeknya sampai minus 23% tuh gara-gara gue beli dapat dividen di harga CAMDET. Nah, itu kesalahan gue. Nah, di sini ada notanya, bentar. Nah, ini dia. Ini dapat dividennya kemarin tanggal 28 Mei ya, hari Selasa, 21.400, sedangkan minusnya sampai 77.000. Oke, oke, oke. Jadi totalnya sekitar 3,5 lah kurang lebihnya. Dan gue udah rangkum ya, ada di sini rangkumannya. Oke, jadi untuk saham Indonesia ya, kita ke bawah dulu IHSG di sini. Saham IHSG Indonesia kita nabung 400.000, profit dividen dari multipolar 21.400 dan profit scalpingan 3.600 dan floating lossnya kira-kira 76.700 ya di multipolar ini. Nah, total asetnya ini tidak beserta floating loss ya. Jadi ini total kalau kita nggak rugi, totalnya kira-kira 425.300. Untung sekitar 25.000 dari modal utama kita 400.000. Dan rinciannya di sini adalah 100.272.000 buying power. Tapi ini gue udah belikan di saham seger. Dan di sini ada 248.300 di multipolar dan 76.700-nya sisanya floating loss. Dan total aset dihitung dengan loss kira-kira 348.500 ya. Ini udah beserta floating loss dan ini total saldo kita sekarang nih di kondisi minus 52.000 sekian lah. Dan ini untuk saham US berbeda lah ya dengan saham Indonesia. Saham US lebih profit ketimbang dengan saham ISG Indonesia. Tapi gue bukan mau menjelekkan, tapi emang performa dari negara kita dan negara US itu sangat berbeda. Saham US itu ya kita tahu semua lah, kalau saham US adalah negara yang maju, sedangkan kita negara yang berkembang. Di sini gue profit dari dividennya sekitar hampir 500 rupiah ya, 487 perak, dan profit scalpingannya ada di 4.080 perak. Floating lossnya gue plus kondisinya 1.300. Dan fee-nya nih, seharusnya nih gue modal awalnya segini, 297.000. Jadi total aset untuk sekarang ada di 305.999. Ya, gue di sini untung sekitar 7.000 lah ya kira-kira di saham US berbanding terbalik dengan saham Indonesia yang sudah rugi sekitar hampir 60.000, 50.000 lebih lah. Dan kita lihat lagi performa saham Indonesia. Di sini gua masih ada dana nganggur sekitar 35.600 ya. Jadi plan-plan gua ke depan mungkin gua bakalan beli saham yang benar-benar harganya murah ya. Kayak misalkan kemarin gua scalpingan di ini saham PAM. Anjir. Nah, aneh ya. Jadi ini kemarin gua udah jual, tapi melayang anjir, terbang dia. Nih bisa kalian lihat ya, ada riwayatnya di sini. Nih, 3.027 Mei 2024. Kita lihat coba di sini. Salah. Riwayat. Oke, riwayat. Nih riwayatnya. Oke, gue beli di harga 144 perak ya, 4 lot. Tanggal 14, gue jual tanggal 27 di 153. 4 lot. Ini udah untung 3.000 kira-kira. Sekitar 5% apa 4% gitu. Dan ternyata gue lihat sekarang ini dia untung dong 27% lebih. Yang artinya ini bisa terbang sampai 35% seharusnya anjir kalau gue holding ya. Tapi ini baik lagi sih ke mental. Kalau gue sih lebih ke arah cukup lah ya, bersyukur meskipun dapat sedikit tapi ya nggak apa-apa lah. Gitu guys. Jadi gue nggak mau apa ya FOMO gitu loh. Ketika harga tinggi gue nggak mau tahan, gue maunya jual aja biarin.
Untuk secukupnya, jangan sampai berlebihan, karena kalau kita merasa kurang terus, artinya kita tamak, itu kita bakalan selalu rugi di setiap bidang apapun ya. Oke, jadi next kita bahas saham US ya. Di sini saham US. Oke, di saham US di sini total aset kita 306.000 ya. Nah, ini naik lagi karena nih sahamnya lagi pada on ya jam-jam segini. Nah, bisa kalian lihat di sini jumlah investasi 304.080 perak itu karena gue udah scalpingan dan gue udah jual. Dan di sini uang tunai gue 527 rupiah atau sekitar di bawah 1.000. Itu dividennya masuknya ke uang tunai langsung liquid ya. Di sini bisa kita cairin, cuman apa daya ya di bawah 1.000 anjir. Ya udahlah kita puterin aja dulu. Dan di sini paling nyeseknya ya ada dua saham yang krusial banget sih di TSM ini. Dia udah untung sekitar 12,54% atau sekitar 10.038 perak. Dan sebaliknya saham O related income yang bagikan dividen setiap bulan itu malah justru anjlok sekitar 9.000 atau sekitar 6,55%. Di sini 3M masih adem ayem aja ya, masih bergerak ke sana ke sini atas bawah, nggak terlalu spesifikan. Dan mungkin ini aja sih guys update dari investasi gua selama 1 bulan kurang ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah gua dalam kondisi nggak floating loss ya, gue bisa untung lebih besar di saham Indonesia of course, karena pembagian dividen dari saham Indonesia tuh sangat besar, bisa sampai 21.000 dari kita harga belinya sekitar 200 ribuan ya, sekitar 9,8% lah kira-kira setiap dapat dividen. Tapi kesalahan gue adalah gue dapatnya dan gue come date-nya di hari yang udah all time high ya. Dan gue kesimpulannya di saham US ini gue bisa scalpingan dan harganya cepet ya naik turun. Ketika lu masuk di harga yang pas, lu bisa dapat untung secara cepat. Dan ketika lu nggak ngeh tiba-tiba nih bisa anjlok lagi gitu. Jadi gue saranin kalau untuk modal kecil, gue saranin buat scalpingan aja sih. Tapi ini gue di sini pengen banget buat holding gitu loh, karena gue pengen dapet atau ngerasakan dividen dari saham luar negeri begitu guys. Karena kurs dari S dan rupiah itu sangat fluktuatif ya, naik turun. Jadi untuk sekarang sih ada di 16.200 ya kira-kira di tanggal 29 atau tanggal 30 Mei di harga 16.200 itu sih. Jadi kita bisa investasi 2 kali di saham US dan kurs mata uang IDR dan USD. Oke, mungkin cukup sekian dari gua Doyan Sukro dan gua di sini. Oke, kita potong dulu bentar. Dan di sini total labung gua di bulan Mei 700.000 dan income plan service gua di bulan Mei sekitar 2,5 ya. Nih gua ek-ekin biar nggak terlalu kelihatan, padahal sama aja ya kelihatan ya, 2,5 tuh kecil. Oke, kita syukuri aja berhasil save sekitar bulan Mei ini 27% ya untuk nabung. Itu udah alhamdulillah banget sih ya. Pengennya gue push sampai 50% dari nabung di gaji gue itu, tapi gila sih kalau gue bilang mah. Susah ya. Bisa, cuman nggak mungkin bisa 50%, mungkin 40%. Dan gue bakal push lagi sekitar 30% lah gue genepin. Oke, terima kasih telah menonton. Gue Doyan Sukro. Semangat terus buat kalian nabung. Oke? Gue Doyan Sukro. Bye-bye. In all of my lonely nights, when I was a ghost inside, you were there for me. You were there for me whenever I drank.